Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Yudi absen dulu. Pak Yudi absen dulu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Pak Sudi itu mengikuti kegiatan diseminasi tentang 7 jurus BK. Nah, salah satunya kewajiban setelah mengikutinya harus mengimplementasinya. Dari 7 jurus itu, Pak Sudi kenalkan. Jurus pertama adalah kenali potensi. Terus kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, terus jaga konsentrasi, jalin koneksi, kolaborasi, menata situasi. Dan nanti Pak Sudi akan membidik yang keempat, jaga konsistensi. Main buka kepal tangan, harus berpasang-pasangan. 1, 2, 3. Ayo silakan. Ayo. Ayo. Oke, waktu habis. Waktu habis. Yang bisa membuka angkat tangan. Belum. Sekarang dibalik. Yang A bagian buka, yang B mengepalkan tangan. Ya, tetapi aturannya tidak boleh disentuh. Gunakan kata-kata manis, rayuan, atau iming-iming yang bisa buka cepat nanti angkat tangan. Ya, jadi tidak boleh pakai sentuhan, tidak boleh pakai sentuhan. Jadi kalian pakai kata-kata. Mudah? Oke, siap? Yang B mengepal. Hitungan 1, 2, 3, mulai. Udah, yang bisa membuka angkat tangan. Kanan. Coba. Sudah. Itu tadi permainannya. Yuk, kita diskusikan. Ono B yang bagian membuka tadi, kira-kira gimana perasaan atau tanggapan kalian ketika waktu membuka yang akan tutup? Yuk,
Gimana? Bisa nggak membukanya? Yang A yang B mana? Ya, yang B. Kamu yang buka kan? Gimana? Bisa nggak? Kenapa? Sulit. Lah, karena apa? Metodenya adalah makin dipaksa, genggaman tangan itu makin kuat. Seperti itu nggak, Mbak? Kalau dia makin buka, kamu akan kenceng banget. Ya. Pertanyaannya kira-kira lebih mudah mana? Dengan otot apa dengan akal? Kata-kata. Kita sudah masuk ya? Kesadaran dan paksaan. Ketika disampaikan dengan kata-kata itu akan lebih mengena. Ayo dibuka. Nanti kalau kamu buka, ada loh, nanti tak beliin bakso. Kalau dipaksa tadi, makin pakai kekuatan kencang, kalian akan kencang menutupnya, betul? Ini kita pakai logika. Selalu harus pakai dengan kesadaran, karena ada semacam kemerdekaan di otak kita. Kalau memang ketika diusik, enak kok diusik, biasanya malah justru akan memberontak, betul? Maksud ya, puding ya. Coba gambar ini. Pernah lihat ini di sekitar jalan? Jangan lihat kiri. Apa yang kalian lakukan? Jangan disentuh. Kalian? Karena ada rada anti persuasi, jadi memunculkan reaktansi. Jadi kalian sebenarnya itu ada rasa penasaran kan? Kenapa kalian nggak boleh lihat kiri? Karena ada di dalam otak kita ada sensor kemerdekaan. Kenapa harus dibatasi? Jangan sentuh. Malah disentuh. Jadi manusia itu kadang seperti itu, ya. Jangan lihat kiri, malah dilihat kiri. Jadi penasaran kalian lebih kencang. Next, ini ada videonya. Kita lihat video ya. Lihat video. Ngerti ya? Jadi ini adalah siapa ya? Bintang Emon. Jadi bintang Emon tadi niatnya mau terus tiga-tiga terdengar suara serak-serak basah. Ada suara yang mengatakan malah seolah-olah menyuruh-nyuruh. Emon sholat. Akhirnya yang tadinya niatnya Emon mau sholat, akhirnya jadi enggak jadi. Kadang keinginan kita itu selalu dipengaruhi dengan pikiran-pikiran sehat kita sendiri. Jadi kadang orang lain memberitahu itu malah justru kita terusik. Benar nggak? Benar. Mbak, padahal kalian mau nyuci baju, ternyata di belakang gembur-gembur mbak kalian. Ayo cepat cuci baju. Ini mau tak cuci, terus nggak jadi. Ada yang kayak gitu ya? Iya. Sensitif banget. Karena perempuan kadang seperti itu juga. Ketika kalian melakukan apapun, itu sebenarnya ada tombol-tombolnya. Yang pertama mbak, dibacakan tombol apa aja? Oh, kamu kelihatan nggak mbak? Kesenangan, terus kebanggaan, terus
keingintahuan, terus minat, tujuan, manfaat. Nah, yang tadi keinginan kalian melihat ke kiri padahal kalian tidak diperbolehkan lihat kiri. Termasuk yang mana ini? Keingin tahuan. Jadi penasaran, kepo. Jadi diri. Terus ada yang pengen berusaha untuk menang lomba desain. Karena dia berharap bahwasanya nanti hadiahnya itu bisa untuk memberikan sesuatu ke orang tuanya. Itu berarti tombol yang mana? Tujuan atau tantangan. Bisa nggak saya? Kan seperti itu. Tantangannya bisa nggak saya bisa membuktikan saya bisa menang. Tujuan tadi kalau menang nanti akan kasih hadiah ke orang tua. Terus di sini ada pembiasaan berbasis kesadaran. Kalau disiplin biasa, apa coba bacanya? Terus kalau disiplin positif? Jadi kalau paksaan biasanya itu akan dilaksanakan kalau ada orangnya. Tapi kalau nggak ada yang nyuruh, kalian tidak melakukan. Beda halnya dengan disiplin positif atau kebiasaan baik. Nek sudah terbiasa kalian puasa Senin Kemis, nggak usah disuruh saja pasti puasa Senin Kemis. Yang tadinya nggak biasa sholat duha, kalau dipaksa mungkin awal-awalnya akan susah. Tetapi kalau sudah terbiasa, sehari saja tidak sholat duha, rasanya kayak kecewa atau gelo. Betul? Biar tidak boring, kita ice breaking lagi. Gimana? Ice breaking? Tetap berdiri dan ada berdepan. Berdiri ada berdepan. Kasih jarak ke mejanya, disuruh sini. Berdiri dan berdepan. Ayo kita mulai. Siap? Pundak, lutut, pundak, kaki, pundak, kaki. Siap. Siapa yang menang angkat tangan? Oke, kita ulangi lagi. Siap? Siap? Ya, mulai. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, pundak, sikat. Sudah? Kita akan cabut. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Maksudnya apa, Mbak? Orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan. Maksudnya. Yuk. Ya, kalau sering melakukan kebiasaan baik, terus wah, brilian sekali. Kaki plus. Kalau sudah terbiasa melakukan perbuatan baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik.
Jadi tidak peduli dengan orang-orang mengatakan atau menentukan nyuruh-nyuruh kayak gini, enggak. Tetapi karena kalian terbiasa tadi, ini terbiasa hemat. Ketika apapun pasti dia akan belajar untuk tidak bohong. Kalau terbiasanya sabar, dia tidak akan terpancing untuk emosi. Kalau terbiasanya dia pakai ilmu perhitungan belanja atau penggunaan uang baik, insya Allah dia akan sukses ke depannya. Mengerti? Oke. Oke. Kalian mengerjakan. Kita lihat riwayat kebiasaan tidur 7 hari belakang. Sebelumnya berarti. Jadi 7 hari sebelumnya. Nanti kalian tulis. Yes. 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 Ayo. Kalau sudah, terus sampingnya juga diisi. Apa yang menyebabkan tidur telat? Mesti selama 7 hari itu ada yang tidur telat kan? Apa? Penyebabnya apa? Kok tidurnya telat? Terus dampaknya dari tidur telat apa saja? Ya? Yes, ayo diingat-ingat aja. Nah, kira-kira saja. Apa yang menyebabkan tidur telat? Mengerjakan tugas. Tulis. Apa dampak dari tidur telat dan begadang? Sudah? Belum. Kalau sudah, kalian balik. Cepat ah. Yang sudah angkat tangan? Belum. Dan kalau sudah, yang sudah, kalian balik mengerjakannya. Rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Rencana kamu hari 2 hari lagi, sehari lagi kamu pengennya tidur jam berapa? Terus bangunnya jam berapa? 2 hari berikutnya pengen tidur jam berapa, bangun jam berapa? Dan kalau sudah, geser ke kanan. Apa manfaat tidur cepat? Kalian tulis. Ya?
Kira-kira saja, nggak usah pasti. Apa manfaat tidur cepat? Terus apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Sudah? Ayo. Dan dan yang sudah karangan. Yang sudah angkat tangan. Oke. Mbak, yang sudah silakan maju sini, Mbak. Kamu jelaskan. Kamu bacakan. Yang kenceng biar teman banyak ngerti. Belum, Pak. Jadi cepat, sini maju. Belum, Pak. Ini maksudnya, beres kita mau. Iya, belum. Kok gak berani nanti dia. Ada berani emang belum ya? Kita ada di kita lagi ya yang sawah ini. Ayo cepat. Sudah selesai? Ayo, sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Cepat. Emang harus di semua apa? Lomba kan nggak harus sampai 3, kamu sampai 5 nggak usah. Kamu sekiranya alasannya cuma berapa tadi nggak apa-apa. Cukup? Nah. Ayo turun maju turun sini. Iya, belum. Nggak apa-apa itu. Tuh. Ini berdiri. Ya. Wah, Saya acak, silakan maju.
Yang sudah yang disebut silakan maju untuk menyampaikan. Sekarang tanggal berapa? 23. Di sini ada Nesha. Mana Nesha? Gak apa-apa. Silakan sini maju. Oke. Nesha sini. Langsung itu ya. Maju, hadap ke temannya. Suara kencang. Ya. Kencang. Gap. Sini saya akan membacakan riwayat kebiasaan hidup hari kebelakangan saya. Sehari yang lalu, saya tidur jam Jam 8 lebih sore banget tidurmu. Terus bangunnya? jam 5 lebih jam Oke, terus kencang. 2 hari yang lalu, jam 10, 9 lebih 45, bangun tidur 5 lebih 15. 3 hari yang lalu, jam 1 lebih 50. Begadang ini. Kerjaan betul. Oh, begadang. Bangunnya? Bangun tidur jam 6. Terus? Terus 4 hari yang lalu, jam 9 lebih 15, bangun tidur 4 lebih 65. 5 hari yang lalu, 11 lebih 10, bangun tidur 5 lebih 45. 6 hari yang lalu, 9 lebih 20, bangun tidur 5 lebih 5. 3 hari yang lalu, 8 lebih 8, bangun tidur 5 lebih 25. Apa yang menyebabkan tidur telat? Terus? Oh. Terus dampaknya dari tidur telat atau begadang? Mengantuk saat pagi hari, Terus? memunculkan trauma masa kehidupan atau menyesalkan. Oke, kita kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggal 23. Bulannya bulan apa? Juli. 7. Ada Dea Raras. Silakan maju. Dea Raras mana? Silakan maju. Membacakan baliknya rencana kebiasaan 7 hari ke depan. Ini sebenarnya 1 hari yang akan datang, bukan 1 hari yang lalu ya. Salah ya. Ya, nggak apa-apa. Masuk kamu di dunia. Ya, rencana wis. Ya wis. Rencana 1 minggu ke depan wis nggak apa-apa. Rencana saya 1 minggu depan tidur di jam 9 dan bangun tidur di jam 4. Bangunnya jam 4, tidurnya jam 9. Manfaat tidur cepat. Manfaat tidur cepat, tidur berasa lebih sehat dan ringan, lebih bersemangat dan menghindari kemarahan diri. Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Tidak meminum minuman yang mengandung kafein, lebih sehat sendiri, tidak banyak pikiran, membuat tubuh lelah agar cepat tidur. Kita kasih aplaus. Sekarang tahun 2002. Gimana siapa? Konita. Silakan Konita. Kamu pilih yang mana? Rencana apa yang ke belakang? Mau bacanya Konita. Yang rencana apa yang ke belakang? Oke, silakan maju.
Terus apa yang harus dilakukan agar tidur apa manfaat tidur cepat? Menjaga kesehatan. Terus meningkatkan kesehatan. Terus apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Jauhkan dari HP. Kita kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi anak-anak, jaga konsistensi itu bisa dilakukan, salah satunya adalah kebiasaan tidur dan kebiasaan bangun. Pertanyaan Pak Judi, siapa di antara kalian yang pernah punya kebiasaan tidur malam? Angan-angan. Oke. Terus siapa yang dulu punya kebiasaan kalau bangun harus dibangunin sama orang, entah orang tua atau saudara? Oke, ada. Terus sekarang apakah sudah berubah atau masih tetap? Berubah. Yang tadinya biasa tidur malam sekarang tidurnya lebih cepat. Terus bangunnya lebih cepat. Jadi nek wis terbiasa itu enak, Mbak. Pas dulu itu punya teman ketika di kampus tidurnya bareng sebelahan. Dia ngomong, tolong saya dibangunkan mau sholat tahajud jam 2. Nah Pak Sudi dan teman-teman hobinya begadang. Kita main game atau kita mau lihat YouTube atau apa kamus. Lah kesempatan ini bocah bedut minta dibangunkan terserah. Nah kita nggak bangunkannya itu nggak biasa ini ya. Langsung kita ambil air di kamar mandi 1 gayung. Wah langsung emosi orangnya. Jare kan bangun gitu. Oh iya. Terus 1 hari, 2 hari, 3 hari kita rindu untuk ngebyur. Ternyata sebelum digebyur dia udah bangun. Lah mulai seterusnya dia ternyata sudah tidak membutuhkan kita lagi. Aduh gelo yo, minggu sisa ditik-ditik apa diorot-oroti wajahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah terpaksa dipaksa dan akhirnya dari kebiasaan itu akhirnya dia mulai terbiasa. Ingat tadi, orang tidak menentukan apa tadi? Orang tidak menentukan masa depan, tetapi kebiasaan itu akan menentukan masa depan. Yang tadinya sukanya bangun siang terus, sekarang ternyata udah terbiasa bangun pagi. Wah, ternyata keluar rumah langsung dapat rezeki. Situ. Mudeng ya, konsistensi seperti apa? Ya. Sekarang Pak Sudi pengen ada sedikit komentar atau tanggapan kalian tentang materi ini. Yang tadi nggak mudeng konsistensi, sekarang mudeng konsistensi. Ya. Siapa ini ya yang beruntung? Sekarang itu hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4. Siapa namanya? Ayunda. Ikut sini. Silakan maju. Ayunda. Disusul sekarang itu hobinya angka kembar. Jadi 11 siapa ini? Fatima. Terus 22 Nasya. Terus 33 Saifaun. Nanti silakan maju semua. Semuanya maju. Oh iya, ganti sebelahnya. Ayo maju.
panjang kok jelaskan. Salam. Warahmatullahi Mengikuti ini. Yang lebih baik. Kita kasih terus. Kasih angka kembar birunya. Dua siapa? Nah, yes. Yang kencang yang panjang ya ulasannya ya. Oke deh, siap bos. Tiga. Aduh, cekal juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendapatkan pelajaran ini, saya lebih mengerti bahwasanya kebiasaan yang baik itu bisa menentukan masa depan yang baik walaupun awalnya ada paksaan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Jadi itu ya anak-anak sekalian bahwasanya konsistensi itu penting dan perlu. Sepakat? Oke, mudah-mudahan dari materi ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa ditularkan dan diterapkan. Semoga harapan Pak Yudi kalian bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ya, termasuk karir kalian ke depan. Kalau sudah direncanakan dari jauh-jauh, insya Allah hasilnya juga luar biasa. Itu dari Pak Yudi, kurang lebih mohon maaf. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah yang disebut silakan maju untuk menyampaikan. Sekarang tanggal berapa? 23. Di sini ada Nesha. Mana Nesha? Gak apa-apa. Silakan sini maju. Oke. Nesha sini. langsung itu ya. Maju, hadap ke temannya. Suara kencang. Ya. Kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan riwayat kebiasaan hidup hari terbelakangan saya. Sehari yang lalu, saya bangun Jam? 8 lebih Sore banget tidurmu. Terus bangunnya? jam 5 lebih jam Oke, terus? 2 hari yang lalu, jam 10, 9 lebih 45, bangun tidur 5 lebih 15. 3 hari yang lalu, jam 1 lebih 50. Begadang ini? Kerjaan betul. Oh, begadang. Bangunnya? Bangun tidur jam 6. Terus? Terus 4 hari yang lalu jam 9 lebih 15 bangun tidur 4 lebih 6. 5 hari yang lalu 11 lebih 10 bangun tidur 5 lebih 45. 6 hari yang lalu 9 lebih 20 bangun tidur 5 lebih 6.
Dampaknya dari tidur telat atau begadang. mengantuk saat pagi hari, Terus, memunculkan trauma hitam atau penyertaan. oke, kita kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggal 23. Bulannya bulan apa? 7. Ada Dea Raras. Silakan maju. Dea Raras mana? Silakan maju. Membacakan baliknya. Rencana kebiasaan 7 hari ke depan. Ini sebenarnya 1 hari yang akan datang, bukan 1 hari yang lalu ya. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Masuk kamu di dunia. Ya, rencana wis. Ya wis. Rencana 1 minggu ke depan wis nggak apa-apa. Rencana saya 1 minggu ke depan tidur di jam 9 dan mau tidur di jam 4. Bangunnya jam 4, tidurnya jam 9. Manfaat tidur cepat. Manfaat tidur cepat, tidur terasa lebih sehat dan ringan, lebih bersemangat dan menghindari kemarahan diri. Apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Tidak meminum minuman yang mengandung kafein, saya sendiri tidak ada pikiran, membuat tubuh lelah atau tidur. Kita kasih aplaus. Sekarang tahun 2002. Gimana siapa? Konita. Silakan Konita. Kamu pilih yang mana? Rencana apa yang ke belakang? Mau bacanya Konita. Yang rencana apa yang ke belakang? Oke, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Ngantuk lu. Terus 2 hari yang akan datang. Oh iya, kira-kira sama. Terus apa yang harus dilakukan agar tidur? Apa manfaat tidur cepat? Menjaga kesehatan. Terus meningkatkan kesehatan. Terus apa yang harus dilakukan agar tidur cepat? Jauhkan dari HP. Kita kasih aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi anak-anak, jaga konsistensi itu bisa dilakukan, salah satunya adalah kebiasaan tidur dan kebiasaan bangun. Pertanyaan Pak Judi, siapa di antara kalian yang pernah punya kebiasaan tidur malam? Angkat-angkat. Oke. Terus siapa yang dulu punya kebiasaan kalau bangun harus dibangunin sama orang tua atau saudara? Oke, ada. Terus sekarang apakah sudah berubah atau masih tetap? Berubah. Yang
biasa tidur malam, sekarang tidurnya lebih cepat. Terus bangunnya lebih cepat. Ingat tadi, orang tidak menentukan apa tadi? Orang tidak menentukan masa depan, tetapi kebiasaan itu akan menentukan masa depan. Yang tadinya sukanya bangun siang terus, sekarang ternyata udah terbiasa bangun pagi. Wah, ternyata keluar rumah langsung dapat rezeki. Gitu. Mudeng ya, konsistensi seperti apa? Ya. Sekarang Pak Sudi pengen ada sedikit komentar atau tanggapan kalian tentang materi ini. Yang tadi nggak mudeng konsistensi, sekarang mudeng konsistensi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapatkan pelajaran ini, Setelah saya mendapatkan pelajaran jadi saya lebih apa? Lebih giat. Terus? Oh, lebih giat. Silakan kembali kasih aplaus. Next, angka cantik berikutnya. Siapa tadi 11? Ganti sebelahnya. Silakan. Yang panjang tuh jelaskan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Setelah saya Mengikuti pelajaran ini, ini, saya mengerti mengerti yang lebih baik. dan lebih baik. Kita kasih aplaus. Kasih angka kembali berikutnya. Dua siapa? Nah, yes. Yang kencang, yang panjang ya ulasannya ya. Setelah saya mendapatkan saya akan Oke deh, kasih aplaus. Tiga. Aduh, cekal juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendapatkan pelajaran ini, saya lebih mengerti bahwasanya kebiasaan yang baik itu bisa menentukan masa depan yang baik walaupun awalnya ada paksaan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Jadi itu ya anak-anak sekalian, bahwasanya konsistensi itu penting dan perlu. Sepakat? Oke, mudah-mudahan dari materi ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa ditularkan dan diterapkan. Semoga harapan Pak Sudi kalian bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ya, termasuk karir kalian ke depan. Kalau sudah direncanakan dari jauh-jauh, insya Allah hasilnya juga luar biasa. Itu dari Pak Sudi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.